Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu walaupun masih secara virtual. Dan di situasi pandemi yang terus membaik saat ini, saya harap kita tetap menjaga kesehatan dan terus menebar kebahagiaan. Yang terhormat Bu Nurlina, dosen pengampu mata kuliah protokoler dan public speaking, dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Teman-teman yang berbahagia, selain tidur, ada jenis istirahat yang dibutuhkan dan harus dilakukan setiap manusia. Ya, setiap manusia memerlukan waktu untuk beristirahat. Entah itu merencanakan liburan, staycation, bermain, atau quality time. Penting untuk beristirahat dari pekerjaan, rutinitas, dan tuntutan hidup agar menjaga tingkat stres tetap terkendali. Namun, tidaklah mudah untuk melakukan istirahat yang sesungguhnya. Dan mengenai hal tersebut akan saya singgung dengan topik yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini, yaitu belajar seni istirahat dalam proses self-healing. Teman-teman yang saya banggakan, tahukah kalian, kalau seekor hewan di hutan terluka dan kondisinya tidak ada manusia yang membantunya, kira-kira apa yang dilakukan hewan itu? Ada seorang penulis, pembicara sekaligus motivator asal Indonesia, yaitu Gede Prama. Beliau berkata, hewan dengan kondisi seperti itu cenderung akan berusaha memulihkan dirinya secara mandiri dengan beristirahat. Tidak semua hewan, tapi kebanyakan hewan biasanya akan memisahkan diri dari kerumunannya lalu beristirahat. Hewan ini beristirahat untuk memulihkan dirinya secara mandiri atau yang bisa kita sebut dengan self-healing. Self-healingnya hewan dengan beristirahat di dalam keheningan hutan dan hanya berbekal energi yang ada di dalam dirinya sendiri. Lantas, bagaimana dengan manusia? Kita manusia setiap hatinya terluka, seringkali jawabannya, biar waktu yang menyembuhkan luka ini. Ya, tidak salah sih, waktu kita gunakan untuk memulihkan luka itu. Namun tidak sepenuhnya benar juga, karena kita tetap perlu mengajak diri untuk beristirahat dan tetap berupaya untuk memulihkan diri. Waktu tidak sepenuhnya menyembuhkan, namun kitalah yang menyembuhkan diri sendiri. Apa yakin kalau waktu cukup untuk memulihkan diri dari hati yang terluka? Waktu hanyalah masa yang membantu kita dalam proses pemulihannya, bukan secara tunggal yang menyembuhkannya. Saat kita bertemu dengan orang yang memiliki penyakit menakutkan, luka jiwa yang mendalam, bahkan ada yang sudah mencoba bunuh diri berkali-kali. Dapat terlihat melalui mata mereka kalau mereka itu tidak pernah beristirahat. Bahkan saat tidur pun, mereka masih dikejar oleh mimpi buruk yang berisi amarah dan juga dendam sehingga tidak bisa tidur sama sekali. Hal inilah yang menjadikan betapa pentingnya belajar seni istirahat dalam kehidupan. Kata istirahat memang terdengar sederhana, tapi ia menjadi tidak sederhana dalam pelaksanaan karena pikiran kita sudah terikat oleh banyak kerumitan dan keinginan. Untuk itulah langkah pertama dalam seni istirahat adalah menyederhanakan kehidupan dan keinginan. Jika keinginan kita jauh lebih tinggi dari kemampuan, ia mudah membuat kehidupan jadi lebih rumit. Begitupun sebaliknya, bila keinginan lebih rendah daripada kemampuan, itu namanya malas. Dan titik istirahat yang mendekati sempurna bisa ditemukan kalau seseorang belajar menemukan keseimbangan antara keinginan dan kemampuan. Tanpa menyederhanakan kehidupan dan keinginan, maka jiwa manapun akan gagal untuk beristirahat. Dan bagi orang kebanyakan, menyederhanakan keinginan dan kehidupan itu jauh lebih sederhana. Kemudian langkah kedua untuk bisa istirahat perlu mengingatkan diri dari membandingkan.
mengerti bahwa setiap orang itu memiliki keunggulan tersendiri yang unik. Layaknya hewan, seperti ikan yang jago berenang dan burung handal dalam terbang. Kita tidak bisa memaksakan ikan untuk terbang ataupun burung bisa berenang. Setiap manusia memiliki alur kehidupan dan waktu yang berbeda. Tidak bisa diukur sama rata. Sama halnya seperti manusia yang lulus kuliah, kemudian bekerja, setelah bekerja harus menikah, dan kemudian menikah harus punya anak, begitupun seterusnya. Maka dari itu, kurangi membandingkan, fokus saja pada kelebihan dan kekurangan diri kita masing-masing. Dan langkah terakhir, langkah ketiga, belajar istirahat dari merasa diri paling benar. Kita sebagai manusia seringkali merasa paling benar. Dan mengapa hal itu sering terjadi? Karena kita mengukur orang lain dengan ukuran versi diri kita sendiri. Begitupun dengan orang yang sering terlihat salah, karena tanpa disadari kita mengukur orang lain dengan ukuran diri kita sendiri. Ringkasnya begini, kegagalan untuk istirahat salah satu alasan disebabkan karena kebiasaan lama kita untuk menilai orang lain berdasarkan diri kita sendiri. Coba deh perhatikan rumput liar di taman. Mungkin bagi tukang kebun rumput liar di taman itu sangatlah mengganggu. Namun bagi hewan kelinci, rumput liar itu adalah santapannya. Pelajarannya sederhana, untuk bisa istirahat sepenuhnya dalam kehidupan sangatlah penting untuk mengetahui atau menemukan ilmu tahu diri. Yang dirasa nyaman bagi diri kita, bisa jadi mengganggu buat orang lain. Semakin kita mampu beristirahat, semakin berkurang pula tekanan di dalam diri kita. Lepaskan semua keinginan, tinggalkanlah segala kerumitan hidup, kemudian sepenuhnya istirahat apa adanya. Saat kita sudah menemukan titik ujung dari istirahat, semua ketakutan akan menghilang. Dan itu tadi adalah 3 langkah yang bisa kita lakukan untuk belajar seni beristirahat yang sesungguhnya. Yang pertama, kita perlu belajar untuk menyeimbangkan kehidupan dan juga keinginan kita. Yang kedua, kita perlu mengingatkan diri untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah belajar istirahat untuk tidak merasa diri paling benar. Dan dari banyaknya kata yang telah terucap, dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat untuk kita. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dari banyaknya sidik jari manusia, tetaplah memandang manusia itu adalah makhluk terunik dan menyikapinya dengan menghargai setiap perbedaannya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.